Akhirnya sudah bisa dipastikan kalau series yang bakalan kita saksikan di MCU setelah Secret Invasion adalah Loki Season 2 yang sudah dipastikan akan segera tayang di tanggal 6 Oktober 2023 ini. Trailer perdananya juga sudah dirilis dan kita bakalan membahas tentang trailer yang satu ini. So Varian, let's talk about it. Ending dari season pertama Loki berakhir dengan cliffhanger, di mana Sylvie memutuskan untuk membunuh He Who Remains. Sementara Loki dikirim kembali ke TVA. Namun sesampai jadi TVA, Loki menemukan Hunter B-15 dan Mobius yang tidak mengenali dirinya. Dan ternyata kini pemimpin TVA sudah bukan lagi He Who Remains, dan kita sudah tidak menemukan lagi patung dari Timekeeper, di mana kali ini kita menemukan patungnya Kang the Conqueror. Lalu dalam post credit scene Ant-Man and the Wasp Quantumania, kita kembali bertemu dengan Loki yang datang ke sebuah pertunjukan sains yang menampilkan Victor Timely mencoba untuk memperkenalkan alat temuannya. Rupanya adegan ini juga disertakan dalam trailer terbaru Loki Season 2. Seperti apa trailer yang satu ini? Let's break it down. Hobie? Hello? We have a little bit of a situation we wanted to run by you. Mobius! Wow! Trailer ini dibuka dengan Loki dan Mobius masuk ke dalam sebuah ruangan yang tidak pernah kita temukan di season pertama sebelumnya, tempat di mana Mobius mencari seseorang yang bernama Obi. Detail pertama yang bisa kita temukan, ruangan ini akses masuknya berupa terowongan kecil atau mungkin gerbang yang berbentuk mirip seperti lubang kunci. Ini menandakan kalau Obi kemungkinan merupakan kunci dari cerita yang akan disajikan dan diangkat dalam season kedua Loki ini. Sebelum masuk ke ruangan tersebut, di koridor kita bisa melihat filling kabinet yang beberapa laci diantaranya dalam kondisi terbuka, yang menandakan kalau Loki dan Mobius kemungkinan mencari sebuah arsip atau mungkin berkas yang bisa menjelaskan anomali yang terjadi kepada Loki di TVA, yaitu time slipping. Mobius di sini masih kembali diperankan oleh Owen Wilson dan Loki akhirnya juga kembali diperankan oleh Tom Hiddleston. Di season pertama kita tidak pernah menemukan ruangan ini, dan satu hal yang bisa menjelaskan kenapa ruangan ini tiba-tiba ada di TVA karena He Who Remains sudah mati, yang menandakan bahwa TVA tempat Loki berada di ending episode ke-6 Loki Season 1 adalah TVA yang totally berbeda. Saya sendiri masih percaya kalau ini adalah TVA yang sama, namun keadaan dan realitasnya sudah berbeda akibat dari kematian He Who Remains. He Who Remains sendiri sudah memperingatkan Loki dan Sylvie sebelumnya bahwa jika dia mati maka akan ada varian lainnya yang akan menemui dirinya yang jauh lebih jahat. Artinya sejak kematian He Who Remains, eksistensinya dianggap tidak lagi ada, dan itu berarti yang bertanggung jawab untuk membentuk TVA sudah bukan lagi He Who Remains, melainkan varian dari dirinya yang lain, yang adalah Kang the Conqueror. Dan itulah yang bisa menjelaskan kenapa TVA yang kita lihat di ending episode ke-6 series Loki Season 1 adalah TVA yang berbeda. Meskipun tidak menutup kemungkinan juga teori penggemar yang banyak diyakini adalah ini merupakan TVA yang lain, artinya ada lebih dari satu TVA. Kita lalu bertemu dengan karakter baru yang diperkenalkan di season kedua ini yang diperankan oleh Ke Huy Quan, dan dia adalah Obi. Obi ini sebenarnya merupakan singkatan dari Ouroboros. Ouroboros ini merupakan sebuah simbol yang berasal dari zaman kuno dan masih populer sampai dengan sekarang ini. Simbol ini menggambarkan seekor ular yang membentuk lingkaran dengan mulutnya memakan ekornya sendiri. Gambaran ini sebenarnya menciptakan sebuah siklus yang tidak berujung dan menjadi simbolis dalam berbagai tradisi dan kepercayaan. Dan itulah yang menjadi simbolis dari timeline yang digambarkan dalam Loki season pertama, di mana timeline itu ternyata bentuknya melingkar mirip seperti siklus yang terus berulang. Inilah salah satu interpretasi dari Ouroboros itu sendiri, dan nama Obi ini menandakan kalau dia merupakan orang yang akan sangat penting untuk season kedua yang bisa menjelaskan konstruksi TVA dan konstruksi timeline yang diperlihatkan sejauh ini. Dia digambarkan sebagai seorang arsivis dalam deskripsi sebelum trailer ini dirilis. Dalam ruangan ini kita juga bisa menemukan beberapa jam dinding yang memiliki banyak jarum jam. Ini merupakan sebuah pertanda bahwa lokasi dari ruangan ini berada dalam TVA. Karena di season pertama kita juga bisa menemukan jam dinding yang serupa yang memiliki banyak jarum jam. Kemudian ada dua poster yang tertempel di dua bagian sisi dinding. Di bagian kanan terdapat poster temperamen tempet, dengan di bagian bawah dari poster tersebut bertuliskan "Don't delay, repair it totally". Ini merupakan perangkat yang digunakan oleh agen TVA untuk melaksanakan misi mereka. Mereka menggunakan template ini untuk
melakukan perjalanan melalui berbagai titik dalam ruang dan waktu dan bisa menghasilkan time door. Template ini juga bisa digunakan untuk mengidentifikasi varian yang mereka temui dan untuk melihat status dari secret timeline. Template juga bahkan bisa digunakan untuk memanggil Miss Minutes untuk mengakses catatan dan file yang disimpan di perpustakaannya TVA. Great to see you again. That's what's been happening. Wow. Time slipping. Wait, you know that? Yeah. You've seen that? Yeah. Can you fix that? No. It's impossible to time slip in the TVA. I know, but we just saw it happen. Yeah. Beralih ke adegan berikutnya ketika Obi akhirnya kembali bertemu dengan Mobius. Di sini saya baru menyadari bahwa kedua nama ini yaitu Obi alias Ouroboros dan Mobius memiliki kesamaan alias identik. Mobius sendiri sepertinya didasarkan kepada Mobius Strip, sama seperti yang pernah diteliti oleh Tony Stark sebelum akhirnya dia memecahkan time travel yang digunakan oleh Avengers Endgame. Mobius Strip atau pita Mobius ini merupakan sebuah permukaan geometris yang menarik karena hanya memiliki satu sisi dan satu tepi, mirip seperti sebuah selembar kertas yang memberikan satu kali putaran setengah pada salah satu ujungnya dan kemudian menyatukan dua ujung kertas tersebut sehingga membentuk mirip seperti simbol infinity. Sifatnya dengan Ouroboros sebenarnya juga sama, yaitu looping. Lalu kemudian hal aneh terjadi kepada Loki yang diidentifikasi oleh Obi dengan istilah time slipping. Banyak yang menyadari bahwa time slipping yang terjadi kepada Loki sangat mirip seperti glitch yang dialami oleh Spider People dalam film Spider-Man Into the Spider-Verse dan Spider-Man Across the Spider-Verse. Sebenarnya tidak salah, namun entah kenapa saya justru merasa bahwa ini adalah hal yang berbeda. Time slipping yang dialami oleh Loki sangat mirip seperti superposisi yang dialami oleh Scott Lang dalam film Quantum Mania ketika dia berada dalam badai probabilitas. Apalagi kalau kita lihat ketika Loki mengalami time slipping tersebut, tubuhnya tiba-tiba seolah-olah bersiap untuk terduplikasi menjadi dua bagian. Namun, realitas tidak mengizinkannya. Efek visual yang sama yang digunakan untuk time slipping ini pun hampir mirip seperti efek visual yang digunakan ketika Scott Lang berada dalam badai probabilitas. Dan menariknya lagi, Obi mengatakan bahwa tidak mungkin di TVA terjadi time slipping. Ini mengingatkan kita kepada sifat dari TVA sendiri, di mana di season pertama dijelaskan kalau di TVA, kekuatan super yang dimiliki oleh Loki atau siapapun yang ada di sana tidak berfungsi. Bahkan sekelas Infinity Stone saja hanya dijadikan sebagai penindih kertas. I've been pulled through time. Between the past and the present. Hello? If what I saw is true, there's nothing that stands between this world and utter destruction. Kita kemudian menemukan Loki berada di Time Theater yang merupakan salah satu ruangan yang pernah diperlihatkan juga di TVA dalam episode pertama season pertama. Dan kemudian di scene berikutnya, Loki kembali mengalami time slipping yang membuat dirinya berada di sebuah realitas di depan sebuah tokoh olahraga di mana di belakangnya terdapat beberapa unit jet ski. Ini tentu saja mengingatkan kita terhadap Mobius yang sangat terobsesi dengan jet ski dan sangat berhubungan dengan masa lalunya. Nah, dalam adegan ini kita bahkan bisa menemukan varian Mobius di belakangnya Loki sedang terlibat transaksi untuk pembelian jet ski tersebut. Nama toko olahraga ini sendiri bernama Piranha, yang merupakan salah satu jenis ikan karnivora yang terkenal memiliki gigi yang tajam dan juga dikenal sebagai ikan predator yang agresif. Dan dalam komik ada satu karakter yang bernama Piranha yang sebenarnya merupakan seekor ikan piranha yang bermutasi dan mendapatkan tubuh manusianya setelah terkena sinar radiasi. Dia juga bahkan memiliki human intelligence dan memiliki superhuman strength. Pertama kali diperkenalkan dalam komik Submariner isu nomor 70 yang dirilis pada tahun 1974, meskipun sepertinya tidak ada hubungannya dengan Loki. Sementara Namor the Submariner sudah diperkenalkan melalui film Black Panther Wakanda Forever. Yang menarik dari scene ini sebenarnya adalah kemampuan Loki untuk berteleportasi dari TVA menuju ke satu titik timeline tertentu, yang mana sebelumnya para agen dari TVA hanya bisa melakukannya dengan menggunakan bantuan dari Tempad yang bisa membuka time door. Kemudian di scene setelahnya, Loki kembali mengalami time slipping yang membawanya kembali ke TVA dan dia bertemu dengan varian versi dirinya yang lain yang sedang membuka sebuah buku panduan TVA. Jika dilihat dari seragam yang dia gunakan, Loki versi varian ini sudah menggunakan seragam agen TVA yang menandakan kalau di TVA sekarang ada dua Loki yang dipekerjakan sebagai agen. Kemudian di scene ini kita juga bisa melihat dua poster di bagian dinding sisi kiri dan sisi kanan. Di sisi kanan kita bisa menemukan poster yang bertuliskan Healthy Timeline, sementara yang di bagian sisi kiri
tidak begitu jelas penampakan dari poster tersebut, namun tulisan di bawahnya bertuliskan red line. Gambar poster yang sama sebenarnya bisa kita temukan juga di salah satu ruangan di TVA di season pertama kemarin. Dan ini adalah ruangan ketika pertama kali Loki bertemu dengan Casey dan menemukan kalau Infinity Stone tidak ada gunanya di TVA. Lalu di Chrono Monitor, yang merupakan Chrono Monitor yang sama seperti di season pertama, namun kali ini Chrono Monitornya menampilkan tipe timeline yang sangat jauh berbeda, yang penggambarannya mirip seperti poster Healthy Timeline yang kita temukan sebelumnya. Di bagian tengahnya terdapat sebuah soket untuk menyatukan banyak timeline yang berserabutan sehingga digabungkan untuk menjadi satu timeline. Dan soket ini bentuknya mirip seperti jam pasir dalam kondisi tergeletak. Ini juga merupakan satu hal yang wajar karena logo dari TVA sendiri juga terdiri dari logo jam pasir, dan kemungkinan apa yang diperlihatkan di Chrono Monitor ini bisa kita lihat di scene setelahnya ketika Mobius menggunakan kostum astronot untuk memperbaiki soket tersebut. Kemudian di bagian kaca dinding juga kelihatan bagian luar kota yang kita percaya sebagai Chronopolis yang juga sempat diperlihatkan di season pertama. Lalu kita bertemu dengan Sylvie yang merupakan variannya Loki namun versi perempuan, dan dialah yang bertanggung jawab atas perubahan TVA setelah dia memutuskan untuk membunuh He Who Remains. Diperankan oleh Sofia Di Martino, dan di sini Sylvie terlihat memiliki potongan rambut yang baru dan berada di sebuah ruangan yang kemungkinan merupakan tempat kerjanya. Di bagian dinding kita bisa menemukan beberapa poster juga yang sangat identik dengan musik. Dalam leak trailer yang beredar beberapa waktu yang lalu juga sempat memperlihatkan Sylvie sedang asik mendengarkan musik dengan menggunakan perangkat pemutar digitalnya dan headphone-nya. Di bagian sebelah kiri kita bisa menemukan sebuah poster dari grup Space yang berencana untuk menggelar konser. Lalu ada poster konser Camouflage, lalu ada poster Star Tour Donadoris. Kemudian di sampingnya ada pajangan piringan hitam. Sementara Sylvie sendiri berdiri di depan sebuah piringan hitam yang terurai. Dan sepertinya ini ada hubungannya dengan kejadian time slipping yang dialami oleh Loki. Nah, berbicara tentang time slipping, ini mengingatkan saya terhadap salah satu karakter dari komik meskipun tidak begitu terkenal juga sih, yang bernama Rina Patel. Dia merupakan seorang mahasiswa yang menemukan kemampuannya bisa melakukan perjalanan waktu. Dia merupakan salah satu anggota dari grup New Warrior dan pertama kali diperkenalkan dalam komik New Warriors volume 1 isu nomor 59 yang dirilis pada tahun 1995. Saya mengingat karakter ini karena namanya hampir mirip dengan istilah time sleeping. Nah, nama karakter superhero-nya Rina Patel ini adalah Time Sleep. Nah, setelah mendapatkan kekuatannya tersebut, Rina Patel akhirnya mendapatkan begitu banyak penglihatan dari masa lalu dan masa depan. Ini sebenarnya sejalan dengan apa yang dikatakan sama Loki dalam trailer ini, di mana dia memperingatkan jika semua yang dia lihatnya itu adalah benar, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan dunia ini. Sebelumnya, Loki juga menjelaskan bahwa dia seperti ditarik ke dalam dua garis waktu antara masa depan dan masa lalu. Inilah yang membuat saya mengingat karakter tersebut karena memiliki banyak kesamaan, terutama dari narasinya Loki. Tapi itu hanya sekedar trivia saja. Dia sendiri berdiri dalam sebuah ruangan yang saya yakin ini merupakan ruangan tempat kerjanya karena berdasarkan jam dinding menunjukkan waktu normal. Tidak seperti di TVA, jam dindingnya memiliki jarum jam yang banyak banget. Adegan berikutnya adalah Loki yang menggunakan prune stick untuk mengungkap rahasia di salah satu dinding yang memuat mural Timekeeper. Terakhir kali kita melihat Timekeeper ini di season pertama kemarin, namun akhirnya semua terungkap bahwa yang berada di balik Timekeeper itu adalah He Who Remains. Di belakang meja kerjanya Ravonna Renslayer juga terdapat dinding yang memuat relief wajah dari Timekeepers di season pertama. Dan aksi dari Loki menggunakan prune stick ini mengingatkan saya terhadap Ravonna Renslayer yang menggunakan prune stick tersebut untuk menghapus Loki dan mengirimnya ke The Void ketika Loki dan Sylvie berhasil mengungkap tentang rahasia di balik Timekeeper. Kejadian ini sepertinya merupakan tindak lanjut dari ending episode ke-6 ketika Loki berupaya untuk menjelaskan kepada Mobius tentang rahasia dari TVA. Meskipun saya agak heran kenapa masih ada Timekeeper di TVA versi ini, karena di ending episode 6 patung Timekeeper sudah berganti menjadi patungnya Kang the Conqueror. Petunjuk lainnya adalah pakaian yang digunakan oleh Loki merupakan pakaian yang sama yang diperlihatkan di awal trailer tadi, di mana di bagian salah satu lengannya terdapat bekas luka sayatan pedang yang merupakan hasil dari perkelahiannya Loki dan Sylvie di ending episode ke-6 season pertama. Kemudian di bagian sebelah kiri terlihat Mobius sedang duduk untuk menyaksikan pengungkapan yang dilakukan oleh Loki. Adegan ini sebenarnya adegan yang sama seperti yang pernah dirilis di San Diego Comic Con, tapi agak berbeda karena
harusnya di bagian belakang Loki ada sosok agen TVA yang lain yang juga ikut menyaksikannya. Namun dalam trailer ini keberadaan agen tersebut dihapus. Lalu ada potongan kepala salah satu timekeeper. Seperti yang terungkap di season pertama, timekeeper ini ternyata adalah android dan Sylvie berhasil memenggal salah satu kepala dari timekeeper tersebut. Jadi mungkin ini adalah ruangan yang sama yang memuat timekeeper dan Loki berhasil memenggal salah satu kepala dari android tersebut. Dan akhirnya terungkaplah di balik dinding ada wajah Kang the Conqueror. Namun setelah diteliti kembali, ternyata bukan hanya wajah Kang the Conqueror yang bisa kita lihat dengan jelas di balik dinding tersebut. Karena di bagian kanan, meskipun tidak terungkap secara jelas, namun di situ sepertinya ada wajahnya Immortus. Sementara di bagian kiri, kita sekilas melihat wajah Ramatat. Immortus dan Ramatat pertama kali diperlihatkan dalam post-credit scene Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Only one way to find out. Little good old-fashioned legwork. Listen, we have different styles. You're a man of action, which is fine. I take a more slow, deliberate, cerebral approach. It's really goodbye. Adegan berikutnya, Mobius dan Loki masuk ke dalam lift, di mana dalam lift tersebut terdapat sebuah tulisan temporal radiation. Istilah temporal sendiri seringkali digunakan untuk menggambarkan atau merujuk kepada semua hal yang berkaitan dengan waktu. Di mana dalam post-credit scene Quantumania, ketika Victor Timely diperkenalkan untuk pertama kali, kita juga bisa menemukan sebuah poster dari Victor Timely yang bertuliskan Temporal Marvels. Mereka lalu menggunakan time door untuk masuk ke salah satu timeline yang kemungkinan ini adalah timeline tahun 1900-an, di mana Kang the Conqueror tiba untuk menyamar menjadi Victor Timely. Outfit yang mereka gunakan adalah outfit yang sama ketika diperlihatkan dalam post-credit scene Quantumania. Lalu adegan berikutnya mereka kembali menggunakan time door untuk masuk ke sebuah festival di Midway Plaisance. Sebenarnya ini merupakan sebuah taman yang menjadi bagian dari sebuah taman besar yang lebih dikenal sebagai Jackson Park. Midway Plaisance sendiri terletak di antara Museum of Science and Industry di bagian selatan dan University of Chicago di bagian utara. Jadi sejarahnya Midway Plaisance ini pertama kali dibuat sebagai area hiburan untuk World's Columbian Exposition pada tahun 1893. Digelar sebuah pameran dunia yang diadakan di Chicago untuk merayakan 400 tahun penemuan Amerika oleh Christopher Columbus. Selama pameran, Midway Plaisance ini menjadi tempat untuk berbagai macam atraksi dan pertunjukan. Dan sepertinya lokasi dan timeline atau waktu inilah yang sedang dituju oleh Loki dan Mobius. Mungkin untuk mencari tahu pertama kali ide tentang time travel berasal. Loki untuk pertama kalinya akhirnya kembali memperlihatkan kemampuan sihirnya, yang mana kemampuan ini tentu saja didapatkan dari ibunya, Frigga. Meskipun dia bukan keturunan asli dari Asgard. Kemudian beralih ke adegan berikutnya, Loki dengan menggunakan kekuatan sihirnya menyerang salah satu orang yang merupakan aktor, yang nanti akan terungkap siapa namanya dan apa referensinya. Namun sepertinya adegan ini merupakan adegan yang berbeda dengan adegan sebelumnya ketika Loki mengeluarkan kekuatan sihirnya. Dan berpindah ke adegan berikutnya, kali ini Loki terhempas keluar dari salah satu ruangan dengan menggunakan kekuatan sihir yang sama seperti yang dia miliki. Jadi ada kemungkinan di sini Loki akhirnya ketemu dengan Sylvie yang merupakan varian dari dirinya. Kita beralih ke adegan yang berikutnya. It's up to us to save this place. Is this cracked? Whatever we do. Adegan ini kemungkinan merupakan adegan pemutaran perdana sebuah film yang berjudul Zeniac, di mana terdapat beberapa poster yang dipajang di antara para kerumunan orang. Sebenarnya ini merupakan sebuah Easter eggs untuk salah satu karakter yang ada dalam komik, yang pertama kali diperkenalkan dalam komik Thor isu nomor 319 yang dirilis pada tahun 1982. Dikenal sebagai entitas yang terdiri dari segerombolan setan dan berasal dari Dark Dimension. Entitas ini mencari inangnya dan akan membuat mereka menjadi haus darah dan ingin membunuh wanita, dan Dormammu lah yang mengirimkan entitas tersebut ke bumi untuk merasuki korban yang akan dijadikan sebagai agennya Dormammu. Di papan signboardnya kita bisa menemukan nama-nama pemerannya, salah satunya adalah George Ethan Walker, kemudian juga ada Stevie Allen, dan kita masih akan membahas mengenai Easter eggs yang satu ini di adegan yang lainnya. Sementara kita berlanjut dulu di adegan setelahnya, ada Hunter B-15 yang untuk pertama kalinya kita lihat menggunakan kostum selain seragam TVA yang dia gunakan di series season
season pertama. Dia mengenakan pakaian wanita ala Afrika, sementara di bagian belakangnya terlihat sesosok orang yang kemungkinan mengintai dan mengincarnya. Beralih ke adegan berikutnya memperlihatkan Sylvie dalam seragamnya sebagai pegawai McDonald, lengkap dengan name tag-nya dan juga ternyata dia adalah pegawai bintang 5 untuk restoran cepat saji ini. Kemudian beralih ke adegan berikutnya masih memperlihatkan Sylvie, namun kali ini dia berada di lokasi lain dan kemungkinan ini berada di timeline yang lain yang sudah berhubungan dengan TVA, di mana dia menyerang salah satu ilmuwan wanita yang mengerjakan sebuah perangkat, di mana perangkat tersebut berisikan 3 perangkat time pad. Sementara di bagian sampingnya kita bisa melihat sebuah time door yang akhirnya menutup, dan di bagian belakang ada Mobius yang bersiap untuk bergabung dengan dirinya. Beralih ke adegan berikutnya, aktor yang memerankan film Zeniac terhempas dari tangga setelah menerima serangan dari seseorang. Entahlah, kemungkinan orang yang menyerang aktor yang satu ini adalah Loki. Lalu kita akhirnya kembali ke Citadel at the End of Time yang terakhir kali terlihat di episode ke-6 Loki season pertama. Citadel ini ternyata akhirnya hancur dengan di bagian luarnya terdapat serabutan branch timeline yang sudah tidak beraturan. Dan di sini di bagian bawah kita bisa melihat jasadnya He Who Remains yang sudah dibunuh oleh Sylvie di ending episode ke-6 season pertama Loki. Beralih ke adegan yang berikutnya, Mobius mengenakan kostum yang mirip seperti kostum astronot. Mungkin kostum ini merupakan kostum yang bisa melindunginya dari paparan energi radiasi yang kemungkinan adalah temporal radiation, dan di bagian pelindung kepalanya kacanya retak. Kemudian karakter yang diperankan oleh Ki Hui Kwan atau Obi membantunya untuk membetulkan kaca tersebut meskipun hanya dengan menggunakan selotip atau lakban. Rupanya Mobius ditugaskan untuk menyelesaikan sesuatu hal yang sangat penting yang tadi sempat diperlihatkan di Chrono Monitor, yaitu pecahan temporal radiation yang coba untuk dibetulkan oleh Mobius, yang mungkin saja bagian perangkat soketnya yang mirip seperti jam pasir terlihat seperti bermasalah. We're playing God. We are gods. Adegan berikutnya memperlihatkan Sylvie bersiap untuk menyerang seseorang yang sedang tergeletak di lantai, dan kemungkinan orang ini adalah Victor Timely. Dan jika dia berhasil membunuh Victor Timely, berarti Sylvie sudah membunuh 2 varian Kang the Conqueror, karena aksi yang pertama adalah membunuh He Who Remains, yang kemudian pada akhirnya membuat kekacauan di multiverse. Di adegan yang berikutnya, Sylvie akhirnya bertemu lagi dengan Loki, dan sepertinya Sylvie akhirnya kembali ke TVA. Sementara itu di adegan yang berikutnya, sang aktor yang tadi kita bicarakan bersiap untuk menghadapi Loki dan Mobius, di mana di sini Loki menggunakan bayangannya untuk menangkap aktor tersebut. Ini mengingatkan saya terhadap kekuatannya Gore the God Butcher dalam film Love and Thunder, di mana Gore the God Butcher menggunakan kekuatan Shadow Realm-nya untuk mengaktifkan bayangannya sehingga tercipta creature yang bisa menjadi pasukan dari Gore the God Butcher. Namun untuk scene kali ini, bayangan tersebut tidak berubah menjadi creature atau makhluk mengerikan, namun bayangan tersebut menangkap bayangan sang aktor yang kemudian membuat sang aktor juga pada akhirnya tertangkap. Kemungkinan ini merupakan salah satu aplikasi ilmu sihir yang digunakan oleh Loki, dan di scene ini bayangan Loki terlihat memunculkan tanduk yang sudah menjadi ciri khasnya yang sudah jarang kita lihat. Berpindah ke adegan berikutnya, akhirnya kita bertemu lagi dengan Ravonna Renslayer yang di season pertama menjadi judge di TVA. Namun di episode ke-6, Ravonna Renslayer akhirnya kabur dari TVA dengan alasan ingin mencari free will-nya sendiri. Dalam komik, Ravonna Renslayer ini adalah love interest-nya Kang the Conqueror. Dia pertama kali diperkenalkan dalam komik Avengers isu nomor 23 yang dirilis pada tahun 1965. Namun dalam adegan ini saya curiga Ravonna Renslayer kemungkinan mengambil kedok lain. Dia bisa saja tidak lagi bekerja untuk TVA, melainkan mengambil salah satu identitas lainnya yang juga dikenal dari Ravonna Renslayer, yaitu Terminatrix. Sekedar mengingatkan, Ravonna Renslayer sendiri juga sebenarnya merupakan varian yang ditangkap oleh TVA, dan masa lalunya akhirnya terungkap oleh Hunter B-15 di episode ke-6 season pertama. Nama aslinya adalah Rebecca Terminate, yang merupakan seorang wakil kepala sekolah dari Ohio. Dan kita akan melihat beberapa varian dari Rebecca atau Renslayer ini, termasuk salah satunya yang saya sebutkan tadi. Mungkin saja dia akan menjadi Terminatrix yang merupakan versi penyamaran dirinya. Kita juga menemukan sebuah stopwatch yang digunakan oleh Loki, di mana stopwatch tersebut memiliki logo TVA, yang berarti ini adalah perangkat milik TVA. Sementara di stopwatch tersebut dibedakan
dibedakan menjadi dua bagian. Di bagian sebelah kiri berwarna orange, di bagian sebelah kanan berwarna biru muda atau hijau. Entah itu mengindikasikan apa, namun sepertinya Loki hanya memiliki waktu yang tidak banyak untuk menjalankan misi atau tujuannya. Mungkin saja ini ada hubungannya dengan time slipping yang diperlihatkan dialami oleh Loki di awal trailer tadi. How do you choose who lives and who dies? Make the hard choice. It's him. Adegan berikutnya, varian Loki akhirnya ditangkap dan sepertinya ini merupakan varian yang lain dari Loki lagi. Jadi sudah terkonfirmasi sepertinya bahwa di sini kita akan melihat lebih dari satu Loki. Sama seperti yang pernah diperlihatkan di episode ke-5 ketika Loki bertemu dengan berbagai macam varian dari dirinya di The Void. Dan varian Loki yang satu ini juga akhirnya ditangkap oleh TVA. Entah dia berasal dari timeline yang mana, namun terdengar dia berbicara tentang sesuatu yang mengatakan bahwa bagaimana cara kamu untuk menentukan mana yang hidup dan mana yang mati. Bisa jadi dia berbicara dengan versi dirinya yang sudah menjadi petugas TVA dan bersiap untuk menghadapi pengadilannya, atau mungkin saja dia sedang berbicara dengan Mobius. Ini mengingatkan kita terhadap pertama kalinya Loki akhirnya ditangkap di TVA di episode pertama, di mana dideteksi kalau varian Loki yang ditangkap di episode pertama season pertama adalah varian Loki dengan kode L1130. Lalu ada Hunter B15 yang kali ini diperlihatkan berada di rumah sakit. Mungkin ini adalah backstory dari Hunter B15 yang sebenarnya. Sementara di bagian belakangnya terlihat time door sedang terbuka. Apakah mungkin Hunter B15 ini juga akan ditangkap oleh TVA karena menciptakan Nexus Event? Lalu adegan lainnya terlihat salah satu petugas TVA yang juga sempat tampil di season pertama adalah Casey yang memperlihatkan Loki Infinity Stone yang dijadikan sebagai penindih kertas di TVA. Casey terlihat berjalan di sebuah koridor bawah tanah bersama dengan beberapa orang lainnya. Dan scene yang menarik untuk dibahas adalah sang aktor yang tadi belum sempat kita jelaskan. Aktor yang satu ini diperankan oleh Rafael Casal dan akhirnya terungkap kalau dia memerankan karakter yang bernama Brad Wolf berdasarkan tulisan yang dibawa oleh para fansnya yang bertuliskan Marry Me Brad Wolf. Sementara di bagian kiri kita bisa menemukan sebuah poster dari film yang dia bintangi yaitu Zeniac, dan kemungkinan ini merupakan tampilan dari Zeniac, karakter yang dia perankan dalam film tersebut. Dan Brad Wolf seperti yang kita jelaskan sebelumnya ternyata adalah salah satu orang yang dijadikan inang oleh Zeniac yang dikirim oleh Dormammu dari Dark Dimension. Sementara itu berpindah ke scene selanjutnya memperlihatkan Ravonna Renslayer yang mungkin sedang melakukan penyamarannya dan ikut bergabung dalam jajaran penonton yang bersiap untuk menyaksikan Victor Timely memamerkan teknologi temuannya yang berkaitan dengan waktu. Adegan ini diambil langsung dari post-credit scene Ant-Man and the Wasp: Quantumania yang memperlihatkan Victor Timely yang kembali diperankan oleh Jonathan Majors. Dan disinilah Loki memberitahu Mobius bahwa inilah orang yang pernah dia lihat dan dibunuh oleh Sylvie di episode ke-6 season pertama. Victor Timely pun akhirnya mengaktifkan perangkatnya tersebut yang menciptakan medan energi listrik yang mungkin ini merupakan medan energi temporal yang berkaitan dengan waktu. Victor Timely sendiri seperti yang sudah pernah kita jelaskan, dia merupakan salah satu varian dari Kang the Conqueror. Setelah dia kalah melawan Avengers, dia memilih kembali ke tahun 1900-an untuk membangun markas dan basis operasi untuk menyiapkan misi pembalasan dendamnya karena menyadari bahwa ternyata tidak mudah mengalahkan para Avengers. Dan akhirnya dia sampai di timeline tersebut dan mendirikan sebuah kota yang bernama Timely. Rupanya di dimensi lain, masih di lokasi yang sama, juga sedang didirikan Chronopolis yang penampakannya sekilas sempat kita lihat dalam film Ant-Man and the Wasp ketika Janet Van Dyne diselamatkan oleh Hank Pym. War is on its way. Come on, you're the god of mischief. Always have been. Always will be. Adegan berikutnya, Miss Minutes akhirnya berubah menjadi monster raksasa. Dan ini pertama kalinya kita melihat Miss Minutes ternyata bisa mewujudkan fisiknya di dunia nyata selain di TVA. Sebelumnya di episode pertama kita bisa melihat Miss Minutes hanya tampil dalam wujudnya sebagai hologram. Dalam scene ini, Miss Minutes mengubah dirinya menjadi raksasa untuk mengusir semua pengunjung yang mana kemungkinan ini adalah pengunjung pertunjukannya Victor Timely. Dan sebelumnya sempat terlihat Rebecca atau Ravonna Renslayer berusaha untuk menyelamatkan seseorang yang tergeletak, yang mana kemungkinan ini adalah Victor Timely yang kemungkinan menjadi korban dari percobaannya sendiri. Adegan Miss Minutes menjadi raksasa ini sendiri membawa saya callback kepada adegan ketika Groot berubah menjadi raksasa untuk menakut-nakuti seluruh penghuni planet Counter Earth dalam film
film Guardians of the Galaxy Volume 3. Scene berikutnya memperlihatkan Loki sedang menjelaskan mengenai multiversal war kepada Mobius berdasarkan mural di dinding yang diperlihatkan. Dalam mural tersebut ada beberapa versi varian yang sedang bertarung. Total terlihat ada 9 varian Kang yang sedang terlibat pertarungan, dan kemungkinan ini adalah adegan yang sempat dijelaskan oleh He Who Remains di episode ke-6. Kemudian di dinding bagian kanan kita bisa melihat 2 timekeepers, yang mana gambar mural ini juga sempat terlihat di episode pertama season pertama Loki. Adegan berikutnya, Obi, Loki, dan juga Mobius serta 1 orang petugas lainnya di bagian belakang sedang bersiap untuk memperbaiki temporal radiation yang terlihat di scene sebelumnya. Kemudian beralih ke adegan yang berikutnya, Casey yang sedang asik menikmati musiknya dengan menggunakan headphone harus berupaya menghindari sebuah mobil terbang yang terhempas. Mobil terbang yang sama juga pernah kita lihat di season pertama. Namun yang menarik adalah di bagian belakang dari mobil terbang ini kita bisa menemukan sebuah patung yang sama seperti patung yang dilihat oleh Loki di ending episode ke-6 season pertama, dan itu adalah patungnya Kang the Conqueror yang juga sempat terungkap di adegan sebelumnya ketika Loki menghancurkan dinding yang berisi mural timekeepers dan mengungkap wajah dari Kang the Conqueror. Ini merupakan perubahan yang sangat signifikan karena di season pertama patung tersebut adalah patung 3 timekeepers. Beralih ke adegan selanjutnya, chrono monitor di TVA terlihat hancur, sama seperti bagaimana Reed Richards dihancurkan oleh Wanda Maximoff dalam film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Dan di layar monitor kita bisa menemukan Miss Minutes mengucapkan terima kasih atas layanan kalian. Apakah ini menjadi pertanda akhir dari Time Variance Authority di Marvel Cinematic Universe? Kemudian berpindah lagi ke adegan Ravonna alias Rebecca yang sedang berada di The Void, dan sepertinya dia bersiap untuk menghadapi Alioth yang juga sempat dihadapi oleh Loki di episode kelima season pertama. Beralih ke adegan yang berikutnya di mana ada begitu banyak petugas TVA yang menggunakan Time Door untuk masuk ke fasilitas yang sebelumnya diperlihatkan melibatkan Loki, Sylvie, dan Mobius untuk menghadapi seseorang, dan kemungkinan ini merupakan fasilitas milik Victor Timely. Namun anehnya di adegan setelahnya Loki dan Sylvie harus berjibaku untuk menghadapi pasukan dari TVA tersebut, di mana mereka berdua saling berpegangan tangan untuk menghasilkan energi sihir yang jauh lebih kuat untuk mengempaskan para pasukan TVA tersebut. Penyatuan kekuatan Sylvie dan Loki juga sempat kita lihat ketika mereka berdua menghadapi Alioth di episode kelima. A little over the top, don't you think? I thought it was spot on. Serangkaian adegan terakhir memperlihatkan Loki yang sedang menduplikasi dirinya untuk menangkap Brad Wolf, dan ini merupakan salah satu kekuatan Loki yang sering kali dia perlihatkan di film-film terdahulu. Salah satu yang ikonik adalah ketika dia menghadapi Thor dalam film pertama. Lalu beralih ketika Loki terjatuh dari ketinggian yang mengingatkan kita terhadap adegan ketika Loki terjatuh selama 30 menit akibat dikerjai oleh Doctor Strange dalam film Thor Ragnarok. Dan pada saat dia terjatuh, kita bisa menemukan sebuah signboard yang bertuliskan sepertinya itu tulisannya adalah time preservation. Lalu di adegan selanjutnya terlihat Loki kembali terjatuh, dan kali ini dia menggunakan sebuah sekoci yang juga sempat kita lihat di adegan sebelumnya ketika dia menghadapi para petugas TVA, di mana di sana ada banyak sekali sekoci. Salah satu adegan lainnya, Brad Wolf ditangkap menggunakan time door yang dihasilkan dari tempet dan secara resmi menjadikannya sebagai tahanan TVA. Dan adegan ketika Sylvie dan Loki menyatukan kekuatannya, di samping mereka ada Mobius yang sedang memegang tongkat prune atau prune stick. Ini menandakan bahwa Mobius dan Loki akhirnya menemukan kenyataan bahwa TVA akan segera hancur, dan mereka kemungkinan besar berhasil keluar dari sana dan menghancurkan TVA. Nah, itu dia beberapa detail yang bisa kita temukan melalui trailer perdana Loki season kedua yang akan segera mulai bisa di streaming tanggal 6 Oktober 2023 ini. Kalau ada detail lain yang mungkin kalian ketemukan dan tidak sempat kita bahas di video kita kali ini, jangan sungkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya. Varian, terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan juga terima kasih buat kalian yang sudah ikutan bergabung di membership untuk channel ini, dan terima kasih banyak atas super thanks kalian. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.